Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah amma ba'dah. Hadratul kiram, panjenenganipun para ulama, para sepuh, para bapak yai dan jamaah Masjidul Hikmah rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, alangkah eloknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita peroleh benar-benar mendapatkan barokah dari Allah. Juga kita ikut mendoakan terhadap seluruh keluarga kita yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dan umumnya seluruh masyarakat lingkungan perumahan ini, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila aswaji wa aulad wa khususan ila jami'il muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fit tahdhiri minal ma'siyati. Jadi malam ini kita berbicara mengulas tentang larangan atau peringatan agar kita itu menjauhi dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Jadi maksiat itu diambil dari kata aso. Aso itu artinya durhaka. Jadi maksiat itu orang asin itu bahasa Arabnya bahwa asin itu orang yang durhaka. Durhaka itu berarti menyalahi aturan atau berani terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Berarti mereka yang berlaku demikian itu dikategorikan sebagai orang yang bermaksiat, entah itu aturan negara, entah itu aturan, terlebih aturan agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang melakukan kebaikan di dalam agama, kebaikan apapun, sunnatan hasanatan, satu kebaikan, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Juga dia akan mendapatkan pahala orang yang menirunya. Nah, ini berarti mengindikasikan uswah. Sebagai orang muslim itu lebih baik, lebih elok kita itu menampilkan perilaku atau uswatun hasanah, contoh yang baik bagi orang lain. Jadi kalau kita sudah menjadi pribadi yang baik lalu dicontoh, itu nggak perlu menggelar pengajian terlalu lama, nggak perlu mauidhah terlalu panjang, nggak perlu apa dan lain sebagainya. Orang akan menjadikan seseorang atau si fulan itu menjadi model ideal atau contoh terhadap kebaikan. Nah, orang yang berlaku demikian itu akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya. Jadi kalau semisal bapak atau ibu A ini melakukan kebaikan, dia gemar berjamaah misalkan,
atau dia gemar bersedekah terhadap lingkungan, membantu orang lain dan lain sebagainya, lalu ada tetangga atau orang lain yang iri dalam arti positif. Aku kok kepingin gue ngono ya, akhirnya dia juga berlomba-lomba fastabiqul khairat. Dia nggak mau kalah dengan bapak tersebut, dengan ibu tersebut, akhirnya dia juga melakukan kebaikan. Karena berangkat dari hal semacam itu, maka pelaku utamanya yang mengawali untuk kebaikan tersebut, maka dia juga mendapatkan aliran pahala dari orang yang mengikutinya atau dari followernya, ya, menjadi followernya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian di lingkungan itu katakanlah menjadi seseorang yang memiliki pengaruh, entah itu dalam skala kecil maupun dalam skala besar, itu alangkah baiknya kalau menjadi pemimpin atau apapun, gunakanlah standar moral atau standar etika agar orang yang sebawahnya itu akan meniru kebaikan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Akan tetapi oleh Nabi juga disinggung, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaiha wizruha. Lalu barang siapa yang melakukan maksiat atau dosa dalam agama dan Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya itu. Wa wizru man amila biha min ba'di. Juga dosa orang-orang yang menjadikan dia contoh, menjadikan dia teladan. Ngomong itu ora tau salat wis ora aku gak salat lah. Lah wong iku senengane ngene aku tak melok-melok lah. Jadi orang yang melakukan pertama kali itu akan mendapatkan sama seperti pahala. Jadi dia akan mendapatkan dosa juga. Makanya oleh karena itu, ya maksiat itu dilarang. Tapi kalau maksiat, jangan sampai orang lain tahu, sembunyi-sembunyilah. Sembunyi-sembunyi agar satu, tidak dicontoh orang lain. Yang kedua, tetap menjadikan diri sebagai terlihat baik di depan orang lain, minimal semacam itulah, minimal agar ketika kita melakukan maksiat atau kejelekan lalu ada orang yang mencontoh meniru kita, nah kita itu juga mendapatkan imbas dosa dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Itu bahaya sekali. Lalu nanti di akhirat ketika kita dihisab misalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata seluruh amal kebaikan kita hilang, habis. Kenapa? Karena dosa kita terlampau banyak. Kok segitu banyaknya padahal usia saya cuma sekian. Kok dosa saya kayak orang yang usianya ribuan tahun, ya. Satu RT, satu RW, satu desa, satu kelurahan, satu kecamatan, kabupaten, provinsi, satu negara. Itu niru-niru sampean ketika sampean melakukan maksiat itu. Jadi orang berkiblat kepada saudara, sehingga saudara sekarang ketika dihisab menjadi orang yang dosanya berlipat-lipat ganda. Makanya dalam Islam itu dianjurkan kalau orang melakukan maksiat itu jangan sampai diceritakan kepada orang lain, baik itu sifatnya melanggar peraturan Allah, terlebih hal itu ditakutkan nanti akan ditiru oleh orang lain. Akan ditiru. Di samping itu mencoreng muruah atau nama baik dari orangnya, nanti juga akan takut ditiru dan dia kebagian atau kedapatan saham berupa dosa. Kalau saham gudang garam enak, ya ini saham dosa gitu. Kita cuma ngelakuin sekali, ternyata followernya ngelakuin banyak gitu. Kita akan menjadi orang yang contoh tidak baik. Karena Fudail bin Iyad, karena Hatim al-Asham rahimahullah ta'ala yaqul, Hatim al-Asham itu seorang wali berkata, idza asyaita rabbaka wa asbahta ra'aita ni'mahu sabiratan 'alaika fahdhar.
Fa inna dzalika istidraj. Nah ini peringatan dari seorang waliullah namanya Hatim Al-Asam. Bila kita sedaya niku tiyang sing ahli maksiat, tiyang sing urip seneng gawe maksiat napa mawon, lah kok tangi isuk tasik keparingan nikmati Gusti Allah, tasik saged ambekan, tasik saged rokokan, tasik saged koyak ngopi mangan dan lain sebagainya, maka hati-hati. Inna dzalik istidraj, itu hanya bujuk rayu, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sesuai. Lawan tiang ini ahli maksiat kok tasik diparingi nikmat Gusti Allah niku. Lawan ahli maksiat kok tasik sugih, ahli maksiat dunyane kata, ahli maksiat rezekine lancar. Hati-hati niku. Niku bukannya Allah Ta'ala pemurah Rahman Rahim sanes niku, dilulu niku. Dilulu niku dalam arti dihabiskan, nanti pembalasan akan lebih pedih pada akhirnya. Mila membuat muhasabah piyambak. Kalau dalam setiap hari kita itu lebih banyak maksiatnya, tapi nikmat Allah itu masih tetap pada diri kita, tasik saged nyambut damel, tasik saged ngeten-ngeten, tasik saged ngopeni ngeten-ngeten dan lain semacamnya. Niku lah nikmati Gusti Allah niku sedanten. Enjing-enjing tangi tasik saged sarapan, tasik saged melampah-melampah, ambane boten ngos-ngosan, sarafe tasik sehat dan lain semacamnya, netrone tasik sehat, tapi piyantun niku tiyang sing ahli maksiat niku sanes nikmat, tapi niku istidraj. Istidraj niku napa? Istidraj niku pengelulu, jenengan niku diapusi ketok-ketoke niku nikmati Gusti Allah tapi sanes niku namun cara tiyang niku wonten tiyang setunggal getin dateng tiyang B misalkan, mergo boten seneng akhirnya dikekekno kabeh nyontek-entekno sampai mate. Ya biasane ngoten, biasane pangan-panganen entek-entekno sampai awakmu wetenge gak sedeng, pola kayak kelempokan mate ya. Ngoten niku sanes nyukani tenanan niku nyengkakne ya ngoten lho. Niku bahasane istidraj itu nyengkakne. Dados mbok bilih tiyang niku nikmate kawata, tapi piyantun niku ahli maksiat, wah niku disengkakne karo pangeran. Sengkakne napa? Sengkakne suumben ben cepet mlebu neraka. Mila hati-hati Bapak Ibu kang kula hormati, monggo muhasabah piyambak-piyambak. Kinten-kinten nikmate Gusti Allah sing dipun paringaken dhateng kita sedaya sampun sepadan kalih bakti kita tenggene Gusti Allah. Monggo dipun pirsani piyambak-piyambak. Lajeng Nabi Musa alaihi salam ngendika datang dene Gusti Allah, ya Rabbi khalaqtal khalqa wa rabbaita, ke pangeran panjenengan dadosaken makhluk, panjenengan ramut saben dinten panjenengan sukani kelawan nikmat, summa ja'altahum yaumal qiyamati finnar, benjang wonten akhirat lah kok makhluk sing jenengan ramut niki wonten sing jenengan lebetaken dhateng neraka niki maksude pripun? Faqala lajeng Gusti Allah ngendika tenggene Nabi Musa, ya Musa izra zar'an. Kalau Gusti Allah Nabi Musa kengken nandur pari, Musa ora usah kengken teko nandur pari saiki awakmu. Fazara'ahu wa hasadahu wa darasahu. Lajeng Nabi Musa nandur pari, mantun wonten diopeni, diderep, dipatur, lajeng dipanen. Fa'auhallahu ta'ala, mantun panen Gusti Allah paring wahyu tenggene Nabi Musa, ma fa'alta fi zar'ik ya Musa, pari sing mbok tandur mbok apakne? Ola ngendika Nabi Musa, rafa'tu pun kula panen Gusti Allah. Mantun ngoten hal tarok tamin husai'an,
Lah sing mbok panen ki kabeh apa nek sing mbok tinggal? Mantun ngoten Nabi Musa sanja taroktu mala khairan fihi nggih sing boten saged dipanen kula buak, kula tilar, kula sukani kula sukaaken dhateng mendok, kula sukaaken dhateng sapi, boten kula panen lah boten wonten napa-napane. Lajeng Gusti Allah ngendika kadzalika udkhilun nar man la khaira fi. Ya kala kuwi menungso Musa tak ciptakne, tak openi nang dunya, tak kei nikmat, tak kei urip, iso mangan enak, iso ambekan, iso manak, iso nyambut gawe, somben pancine tak panen, lah sing apik tak lebokne nang swarga. Lah sing elek ya ta opo, gawe opo, ngelek-ngeleki swarga ae. Lah wong swarga panggonan apik kok isine damen ya ora enek, damen ya nang kandang, nek gak ngono ya diobok. Nah, firasat pangeran kados ngoten. Lajeng Nabi Musa ngertos, oh ternyata semacam itu. Mugi-mugi kita sedaya termasuk tiyang sing saged ngedoi maksiat lajeng dados tiyang sae. Sae munggu sinten? Sae munggu Gusti Allah lajeng benjang dipanen dilebetaken dhateng lumbung aumpaminipun asmine al jannatul firdaus lumbunge Gusti Allah inggih punika swarga. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mugi-mugi anggenipun kita gesang niki dipun paringi kiat dipun tata kaliyan Gusti Allah saged nglampahi sedanten napa ingkang dipun perintah nebihaken sedanten dilarangnipun Gusti Allah. Pesan kula namung setunggal, mbok boleh ajenge maksiat niku sampun wonten larangane, pun ketentuane pun wonten. Ampun diketokaken dhateng tiyang lintu jenengan simpen piyambak mawon, napa malih jenengan viralaken wah niku bahaya niku mangke. Diajre niku wau tiyang lintu malah tirok-tirok mangke, malah niru dateng nopo ingkang sampun viral niku. Tapi nek pun saged nggih ampun maksiat. Mekaten saking kula Bapak Ibu pilih wonten kekirangan kehilafan saking pribadi neti ngapunten ingkang kathah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.